Guys, kalian pernah nggak sih em, kalian tuh duduk di samping orang yang sama, yang seperti biasa kalian hangout bareng-bareng, ngobrol, tapi tuh kayak kalian nggak bisa ngejelasin, tapi there's something different about them, tapi kita nggak bisa pinpoint apa yang berbeda dari mereka. Sampai tiba-tiba kalian udah kehilangan organ tubuh aja. So let's get into it, shall we? So guys, today's cerita rakyat itu hits closer to home. Kenapa? Karena ceritanya itu terjadi di Indonesia, tapi Indonesia bagian timur. Menurut aku cerita ini tuh cukup menarik karena ini tuh bukan cerita serem biasa, tapi kematian ini tuh ada terdokumentasi. Jadi ini tuh tipe makhluk yang katanya di timur bikin orang tua tuh bilang kayak, "Shh, jangan sebut namanya." Pas kalian tuh cuma cerita atau simply cuma nanya karena kepo aja. Nah, makhluk ini ternyata tuh nggak cuma di Indonesia. Jadi dia tuh masih satu root sama makhluk yang panggilannya aswang, yang berasal dari Filipina. Akarnya nyebarnya tuh gimana? Jadi nyebarnya itu dari migrasi pelaut zaman dulu banget, jauh sebelum Indonesia sama Filipina tuh jadi kayak negara masing-masing seperti sekarang. Jadi tuh jatuhnya ini bukan cerita lokal, tapi ini legenda yang udah nyebar lintas negara. Namanya Suwangi. Nah, kalau di KBBI sendiri, kata ini tuh punya dua makna, oke? Yang pertama itu artinya roh jahat itu sendiri. Yang kedua artinya adalah orang yang kerjasama sama roh ini. Atau kita bisa bilang kayak, apa ya? Jatuhnya kayak dukun santet. Which is honestly lebih serem. Karena ini bukan soal ada monster di luar sana, tapi soal orang yang lo kenal sehari-hari, itu bisa aja salah satunya. Okay. This is just a start, guys. Oke. Cara Suwangi beraksi tuh ada dua versi. Versi pertama itu versi Halmahera. Oke? Di sini itu rohnya itu bisa berubah bentuk. Bisa jadi binatang, bisa jadi pohon, even dia juga bisa jadi motor. Oke, other than that, selain bisa jadi motor, jadi binatang dan sebagainya, mereka itu nggak kasat mata dan bisa terbang. Kayak ya pokoknya invisible gitulah. Tapi yang ngebedain roh ini sama vampir adalah, kan kalau vampir minum darah, kalau dia makan liver. Jujur, ini tuh new info banget buat aku. Karena mereka nyerang liver itu karena kepercayaannya adalah liver itu tempat emosi dan juga kesadaran manusia. Guys, do you guys know about this? Karena kayaknya this is the first time I hear kalau kayak liver itu tempat emosi dan kesadaran manusia. If anyone have heard this, please comment di bawah ya. Interesting. Oke. Jadi cara mereka nyerang itu adalah ngilangin ingatan kalian dulu. Jadi jati diri kalian, anything about yourself, itu jadi membusuk, which honestly is quite scarier daripada kematian itu sendiri sih. Karena kalian bisa imagine gak sih, kalian itu lose yourself. Kayak sometimes kita lose ourselves in like logical things aja untuk dapet back who ourselves was before aja sesusah itu. Imagine kalau spiritually kalian tuh bener-bener dirusak sampai busuk. Oke, ingat ya guys, ini baru satu versi. Masih ada satu versi lagi nih.
first versi aja udah serem ini. Oke, versi kedua adalah versi Papua. Nah, kalau yang ini tuh lebih grounded karena bentuknya itu lebih ke racun tumbuhan, guys. Tapi dia bukan racun yang langsung bereaksi, dia takes time. Jadi kayak delay gitu. Jadi bisa sampai 3-7 hari baru efeknya terlihat. Which gives, yang ngasih si pelaku itu waktu untuk menutupi jejak mereka. Tapi, buat bikin racun ini pun kalian harus belajar ilmunya dulu. Kalau sampai salah racikan, ini tipe yang senjata makan tuan. Jadi kalau kalian salah racik, selesai udah. Si pelaku yang kena langsung auto. Nah, dari cerita ini tuh sebenarnya ada bagian yang penting banget nih ya guys, tentang kenapa Swangi itu cerita yang terdokumentasi. Jadi dulu di Halmahera itu mengalami konflik agama yang cukup brutal di tahun 1999 sampai 2000-an yang mengakibatkan hampir 800 orang meninggal di area itu sendiri. 800 orang, gila. Lumayan sih. 4 tahun habis kejadian itu, tiba-tiba ada wanita cantik muncul di situ dan ngedeketin cowok-cowok. Tapi yang bikin menarik adalah dia itu hanya mendekati pria yang profesinya sebagai guru. Dan kalau dia berhasil meniduri pria-pria ini, dia akan menyerang dan memakan korbannya. Dimakan. Nah, ini tuh kejadiannya bukan cuman kayak sehari 2 hari, tapi ini terjadi selama 2 bulan. Dan warga di sana tuh percaya kalau dia ini gabungan dari Swangi dan roh lokal yang bernama Otokata. Nah, tapi dari cerita ini tuh ada versi lainnya nih guys. Jadi warga Halmahera itu percaya kalau perempuan ini itu sebenarnya adalah anak kepala desa yang diperkosa dan dibunuh ketika kerusuhan itu terjadi. Jujur, kesian sih. Nah, yang bikin lebih miris lagi, jasadnya itu nggak ditemuin selama 6 bulan. Mereka tuh benar-benar nggak bisa nemuin jasad itu selama 6 bulan sampai suatu hari ada dukun di daerah situ tuh yang dimimpiin lokasi di mana jasad itu berada. Dan ternyata jasadnya itu ada di sebuah jurang. Nah, abis ditemuin itulah baru bisa dia dimakamkan dengan layak. Yang bikin lebih merinding nih, di tahun yang sama, pas pemilu pertama di daerah itu, ada seorang petani yang dengar suara perempuan meraung deket lahannya. Tapi meraungnya tuh kayak lewat megafon gitu loh guys. Jadi ada echoing banget sama loudspeaker kampanye gitu. Dan dia lagi berdiri persis di lokasi bekas pembantaian itu. Oke. Jadi moral of the story di sini adalah ini bukan cuma cerita horor. Ini adalah salah satu cara gimana satu komunitas yang trauma setelah kekerasan massal memproses kejadian pembunuhan yang gak pernah selesai diusut lewat cerita hantu. To back it up ya guys ya, sekarang itu tuh masih kejadian. Jadi kayak kejadian di Flores di tahun 2010, ada 2 rumah yang dihancurkan massa akibat tuduhan Swangi. Itu di Flores. Di Sumba ada stigma kalau keluarga Swangi itu jadi turun-menurun dan bisa berpengaruh ke urusan jodoh.
Yang terakhir itu di Ambon di tahun 2017 sampai 2019, oke? Ada beberapa kasus remaja bunuh diri. Nah, warga tuh sempat tuh ngaitin kejadian ini dengan Swangi, nyebutnya sebagai setan tali. Tapi setelah diteliti, ternyata sebenarnya bukan Swangi sih penyebabnya. Tapi ya itulah cara komunitas menjelaskan sesuatu yang belum bisa mereka ungkapkan, seperti perubahan sosial, tensi antar generasi, dan benturan budaya sama agama. Oke. Sebenarnya ya guys, Swangi itu bukan satu-satunya. Ada kuntilanak, sundel bolong, dan beberapa legenda lain di daerah-daerah Indonesia. Nah, hampir semua legenda ini akarnya sama. Either itu kekerasan terhadap perempuan, persalinan yang gak aman, trauma komunal. Pokoknya hantunya serem, itu karena yang dibaliknya itu beneran nyata. Oke. Nah guys, setelah kalian denger ya, dari cerita ini kalian nyadar gak sih? Walaupun beda budaya dan beda bentuk ritualnya, insting orang tuh tetap sama. Kalau ada sesuatu kejadian yang nyakitin komunitas dan gak bisa kita jelaskan, manusia bikin cerita. Karena kadang cerita itu satu-satunya closure yang orang dapat. So guys, kalau kalian, saudara kalian, kerabat kalian, atau kalian sendiri pernah gak sih ngalamin ini? Atau pernah denger, maybe, cerita tentang Swangi? Please let us know in the comments, and I'll see you guys in the next video. Bye!